Puldapi TV, TV-nya umat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwas sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke hadis yang ke-14 dari bab fi bayani kasrati turuqil khair, bab banyaknya jalan-jalan kebaikan. Hadis yang ke-14, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idza jtanabal kabair atau idza jtunibal kabair. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, salat yang 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, mukaffiratun ma bainahunna, akan menjadi penghapus dosa di antara ibadah-ibadah tersebut. Salat yang 5 waktu, salat tersebut akan menjadi penghapus dosa di antara salat-salat tersebut. Salat yang 5 waktu penghapus dosa di antara kelima salat tersebut. Salat zuhur akan menghapus dosa yang kita lakukan dari salat subuh sampai salat zuhur. Salat asar akan menjadi penghapus dosa dari dosa-dosa yang kita lakukan setelah zuhur sampai asar. Salat maghrib menjadi penghapus dosa yang dilakukan dari asar sampai maghrib, dan seterusnya. Itu penghapusan dosa rutin harian dengan amalan salat yang 5 waktu yang kita kerjakan. Wal jumu'atu ilal jumu'ah, kemudian Jumat ke Jumat, ibadah Jumat yang dilakukan ini juga menjadi penghapus dosa dari Jumat pekan yang lalu sampai Jumat sekarang, terhapus dosanya dari apa yang dilakukan oleh dia dengan ibadah Jumat tersebut. Wa ramadhanu ila ramadhan, begitu juga Ramadan ke Ramadan berikutnya. Berarti satu Ramadan tersebut menghapus dosa 1 tahun, dosa-dosa yang dilakukan dari Ramadan sebelumnya sampai Ramadan sekarang. Idza jtanabal kabair, dalam riwayat lain idza jtunibal kabair, apabila dia yang mengamalkan ibadah-ibadah tadi menjauhi dosa besar. Berarti dosa-dosa yang terhapus dengan ibadah-ibadah tadi adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa besar tidak termasuk yang dihapus. Dosa-dosa besar dihapus dengan taubat nasuha secara khusus, tidak dengan amalan-amalan soleh semata. Beberapa faedah bisa kita petik dari hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang pertama, hadis ini menunjukkan keutamaan salat dan saum. Dan ini sesuai dengan bab banyaknya jalan-jalan kebaikan, diantaranya ibadah-ibadah yang kita lakukan sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah tersebut menjadi penghapus dosa-dosa kita. Salat menjadi penghapus dosa-dosa tersebut
sebagaimana yang disebut juga di dalam hadis yang lain oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu kali beliau berkata kepada para sahabat, "Ara'aitum law anna naharan bi babi ahadikum yagtasilu fihi kulla yaumin khamsan ma taqul?" Kata Rasulullah, bagaimana seandainya di depan rumah kalian ada sebuah sungai yang kalian mandi setiap hari di sungai tersebut 5 kali sehari, apakah akan masih tersisa kotoran daki di badan kalian? Para sahabat mengatakan tidak akan tersisa, pasti paling bersih kalau sampai mandi 5 kali sehari. Karena dekatnya waktu, dekatnya tempat mandi, kemudian dia sering mandi, maka badannya menjadi badan yang paling bersih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fadzalika mislas shalawat al-khams yamhullahu bihil khotoya." Itulah salat yang 5 waktu. Perumpamaan salat yang 5 waktu. Salat yang 5 waktu itu akan menghapus dosa-dosa. Maka dia yang melaksanakan salat tersebut dihapus dosa-dosanya, bersih sebagaimana bersihnya badan seseorang yang rajin mandi. Ya, yang rajin mandi pasti terbayang, ya. Rajin mandi maka dia bersih badannya. Apalagi di dalam salat tersebut penuh dengan permohonan ampunan dari orang yang salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat itu dalam setiap gerakannya kita selalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika berdiri membaca doa istiftah berisi permohonan ampun pada Allah Subhanahu wa taala, minta dibersihkan dari dosa-dosa. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, dan seterusnya. Ketika ruku dan sujud, permohonan ampun juga kepada Allah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Ketika duduk di antara 2 sujud, mohon ampun lagi kepada Allah. Rabbik firli atau Rabbik firli warhamni wajburni, dan seterusnya. Ketika sebelum salam mohon ampun lagi, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika beliau bertanya kepada Rasulullah, apa doa yang bisa saya baca ketika tahiyat sebelum salam? Maka Rasulullah SAW mengajarkan doa, Rabbana inni dzalamtu nafsi, Allahumma inni dzalamtu nafsi zulman katsira, wala yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik innaka antal ghafurur rahim. Sebelum salam baca permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setelah salam juga langsung kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Begitu juga saum. Disebutkan dalam hadis ini akan menghapus dosa-dosa setahun sebelumnya untuk saum Ramadan. Dan tentunya apakah semua akan mendapatkan ampunan orang yang sholat dan orang yang saum tersebut, ataukah hanya orang-orang tertentu? Ternyata Rasulullah SAW menyebutkan baik untuk sholat ataupun untuk saum Ramadan, tidak semua juga mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tentang saum misalnya Rasulullah SAW mengatakan, celaka seseorang yang masuk bulan Ramadan lalu keluar tanpa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada yang tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat dan ketentuan berlaku. Apa yang tadi disebutkan oleh Rasulullah, as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan, yaitu siapa? Mereka yang mengikuti sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, imanan wa ihtisaban, atas dasar iman dan benar-benar mengharap pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahwa manusia, dari hadis ini menunjukkan sepanjang waktu butuh kepada apa yang bisa
mengampuni dosa-dosanya. Buktinya di hadis ini ada ampunan harian. Setiap hari kita butuh amalan-amalan yang bisa mengampuni dosa kita. Kemudian pekanan, setiap Jumat kita ibadah, butuh juga kita untuk terus membersihkan dosa-dosa kita. Setelah harian kita bersihkan, ada lagi pembersihan pekanan. Kemudian tahunan, bulan Ramadan. Mungkin saja sebagian ada yang bertanya, kalau setiap hari sudah dibersihkan dosa, kenapa perlu lagi menghapus dosa mingguan? Setelah mingguan, setiap Jumat dihapus dosa, bagusnya, logikanya seharusnya kita sudah bersih dari dosa-dosa tersebut. Tidak perlu lagi ampunan dosa kita yang tahunan, Ramadan ke Ramadan. Jawabannya, innallaha la yudi'u amala amilin minkum. Allah tidak mungkin menyia-nyiakan amalan seorang pun dari kalian, pasti bermanfaat. Bisa jadi, kenapa sampai ada harian, ada pekanan, ampunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pekanan itu akan menghapus dosa-dosa yang mungkin tidak tercover, belum terhapus oleh sholat 5 waktu yang kita lakukan sebelumnya. Begitu juga Ramadan, ada yang tidak terhapus sebelumnya, kemudian dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, disisir kembali dengan ibadah Ramadan yang menghapus dosa selama 1 tahun. Seandainya benar sudah bersih dosa kita, sebetulnya tidak ada. Dengan harian juga kita sudah cukup, yang 5 waktu itu sudah diterima semuanya, sudah sesuai syarat dan ketentuannya, diampuni dengan dosa harian tersebut. Innallaha la yudi'u amala amilin minkum. Tidak akan sia-sia apa yang kita amalkan tersebut, tetap akan menambah dan terus menambah kedudukan kita, keutamaan kita, martabat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar pahala yang akan kita dapatkan dan betapa kita butuhnya kepada keutamaan-keutamaan tersebut. Jangan berpikir minimalis, secukupnya saja supaya diampuni dosa saja. Akan tetapi kita terus beramal, di samping belum ada juga jaminan bahwa yang 5 waktu itu pasti akan menghapus dosa, yang Jumat itu pasti akan menghapus. Tidak ada jaminan. Bahkan seandainya ada jaminan menghapus dosa tersebut, kita juga tetap butuh kepada amalan-amalan tersebut untuk menaikkan dan terus menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bahwa manusia ini makhluk yang lemah. Terkadang kita tergoda oleh syaitan, terkadang kita tergoda oleh hawa nafsu, maka manusia ini tempatnya berbuat salah. Maka kita butuh juga kepada amalan-amalan yang bisa menghapus dosa-dosa tersebut. Lalu hadis ini menunjukkan bahwa dosa itu ada 2. Kalau dikatakan idza jtanabal kabair, apabila orang itu menjauhi dosa besar. Kalau disebut dosa besar berarti ada dosa kecil, dan yang terhapus dengan amalan-amalan soleh secara langsung itu adalah, walaupun ini tanpa taubat, terhapus dengan amalan-amalan soleh. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya amalan-amalan yang baik itu akan menghapus dosa-dosa, keburukan-keburukan. Ini adalah dosa-dosa kecil yang dimaksud. Jelas kata Rasulullah SAW tadi, idza jtanabal kabair, apabila orang itu menjauhi dosa-dosa besar. Lalu bagaimana dosa besar itu seperti apa? Ini dijelaskan oleh para ulama karena banyak yang memberi pengertian, yang memberi dawabit yang masuk ke dosa besar itu seperti apa. Walaupun untuk merinci hal yang tidak mungkin juga, tidak ada yang menyebutkan secara pasti ada berapa dosa besar tersebut. Akan tetapi yang disebutkan oleh para ulama adalah pengertian-pengertian, dan diantara pengertian yang paling mencakup dari dosa besar itu adalah kullu dzanbin utliqa alaihi fil Qur'an, atau utliqa alaihi fil Qur'an awis sunnah as-sahih awil ijma' annahu kabirah. Yang pertama disebut dosa besar itu apabila Al-Qur'an, as-sunnah yang sahih atau ijma
menyebut suatu dosa itu dosa besar. Apabila jelas di Quran disebut ini dosa besar, dalam hadis disebut ini dosa besar, atau ijma para ulama menyebut bahwa ini adalah dosa besar, berarti itu dosa besar. Rasulullah secara jelas misalnya menyebutkan ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku beritahu dosa yang paling besar? Lalu Rasulullah menyebutkan syirik pada Allah, durhaka kepada kedua orang tua, dan seterusnya yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Atau hadis yang lain, jauhilah 7 perkara yang menghancurkan, disebut secara nyata oleh Rasulullah SAW. Lari dari medan perang, menuduh wanita yang baik-baik berzina, dan seterusnya yang disebutkan oleh Rasulullah. Juga yang kedua, au ujiza fihi bisiddatil iqab, atau dosa-dosa yang diancam dengan siksa yang pedih. Di Quran atau di hadis ada ancaman yang pedih, disebutkan secara khusus ancamannya oleh Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah, berarti itu dosa besar. Meskipun Rasulullah tidak mengatakan al-kabair, ini adalah dosa besar, tidak disebutkan begitu, tapi ada ancaman terhadap amalan tersebut yang khusus, berarti itu dosa besar. Au kana fi haddun, yang ketiga, atau dosa yang ada hadnya, yang ada ancaman hukumannya di dunia, seperti mencuri, ada ancaman hadnya, dipotong tangan, berzina dirajam, membunuh dibunuh lagi, berarti itu dosa besar. Au saddadat tankir ala fa'ilihi, atau dalil-dalil tersebut Quran ataupun sunnah sangat keras pengingkaran terhadap orang yang melakukannya, maka ini juga bagian dari dosa besar. Au warada fihi la'nu fa'ilihi, atau dalam hadis atau ayat tersebut secara nyata disebutkan pelakunya akan dilaknat oleh Allah, maka ini juga bagian dari dosa besar. La'anallahu ar-rashi wal murtashi, Allah akan melaknat yang memberi suapan, menyuap, dan yang disuap. Banyak. Allah akan melaknat orang yang mentato badannya dan yang minta dipasangkan tatonya, dan seterusnya. Hadis-hadis Rasulullah seperti itu adalah dosa besar. Dan selain yang termasuk pada bagian-bagian tersebut, itu masuk dosa kecil. Akan tetapi bagi kita jangan terlalu sibuk ini dosa besar, ini dosa kecil, lalu kemudian terpengaruh, lalu kita berusaha menghindari dosa-dosa besar, lalu yang kecil kita sepelekan. Kalau para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain, mereka memandang dosa kecil itu sesuatu yang besar. Karena apa? Karena bagi mereka bukan masalah dosa itu besar atau kecilnya, akan tetapi siapa yang kita maksiati adalah Allah yang maha besar. Sekecil apapun jangan sampai ada jangan sampai ada satu kesalahan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu berikutnya, hadis ini menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menyediakan sarana-sarana yang bisa menghapus dosa kita. Kenapa? Kita tempat berbuat salah, pasti akan berbuat salah. Bagaimana kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan rahmat ini, sarana-sarana untuk terhapusnya dosa tersebut? Sekali melakukan dosa, hancurkan. Sekali melakukan dosa, kita dihabisi, tidak diberi kesempatan untuk kembali, untuk taubat pada Allah. Tentu ini perkara yang sangat memberatkan kita. Tapi terus diberi tempo, diberi waktu, diberi kesempatan, diberi peluang-peluang untuk menghapus kesalahan-kesalahan tersebut. Dan yang terakhir dari faedah insyaallah yang saya sebutkan, hadis ini juga menunjukkan bolehnya menyebut Ramadan tanpa menyebut bulan. Wa Ramadan ila Ramadan, dan Ramadan ke Ramadan, tanpa menyebut wa syahru Ramadan ila syahri Ramadan, dan bulan Ramadan kepada bulan Ramadan berikutnya. Tapi Rasulullah langsung menyebut Ramadan tanpa menyebut bulan Ramadan. Kenapa ini juga dipetik dari faedah ini? Kenapa? Karena ada sebagian yang menganggap tidak boleh menyebut Ramadan tanpa menyebut bulan, karena ada hadis Rasulullah SAW, la taqulu Ramadan, jangan menyebut Ramadan. Fa inna Ramadan ismun min asma'illah, karena Ramadan itu salah satu nama di antara nama-nama Allah. Walakin qulu syahrul Ramadan, akan tetapi ucapkanlah, sebutkanlah syahrul Ramadan. Ini dibantah oleh hadis ini, dan ternyata hadis yang barusan terakhir dibacakan itu hadis yang lemah sanadnya, dhaif.
yang melarang kita menyebut Ramadan tanpa menyebut syahrul Ramadan. Pertama itu dhaif, kemudian ada yang bukti bahwa Rasulullah SAW juga menyebut Ramadan secara langsung tanpa menyebut syahrul Ramadan. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polda TV, TV-nya umat Islam.